siap akan mengorbankan apa saja yang dicintai dalam rangka untuk memenuhi kecintaannya kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hal-hal yang sangat prinsip jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui pentingnya mahabbatullah, yaitu yang pertama, mahabbatullah tadi itu adalah merupakan tingkatan ibadah yang tinggi. Kemudian yang kedua, mahabbatullah, cinta kepada Allah adalah merupakan tuntutan keimanan. Kemudian setelah itu hasil daripada mahabbat. Apa itu keutamaan mahabbatullah? Fadailu mahabbatillah. Apa keutamaan daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mendapatkan kecintaan Allah. Orang yang cinta kepada Allah akan mendapatkan kecintaan Allah kepadanya. Jadi Allah akan mencintainya. Siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mencintai dirinya di saat dia mencintai Allah. Ini hal yang sangat prinsip dalam hidup kita. Kita boleh benci siapapun saja. Yang penting jangan sampai Allah membenci kita. Itu prinsip dalam hidup kita. Silahkan membenci manusia siapapun saja, bolehlah membenci, tapi jangan sampai Allah itu benci kepada kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu murka kepada kita. Itu sudah selesai kenikmatan hidup itu. Coba bayangkan, Rasulullah SAW itu ketika hijrah ke Taif, ketika hijrah dari Mekah ke Taif, di Taif di sana tidak disambut dengan baik, bahkan disambut dengan batu, disambut dengan bebatuan. Kemudian setelah itu ada malaikat yang memberikan tawaran kepada Rasulullah. Rasulullah, gimana kalau seandainya aku angkat batu ini, kemudian kami timpakan batu ini kepada mereka? Rasulullah mengatakan, jangan lakukan. Saya masih berharap barangkali di antara keturunan mereka nanti, keturunan orang-orang kafir yang melempari batu Rasulullah itu tadi, itu saya berharap di antara nanti anak keturunannya itu ada yang bersedia, ada yang mau masuk Islam. Saya masih berharap. Kemudian setelah itu balik ke Mekah lagi. Setelah sampai Mekah, Rasulullah SAW dalam hatinya berkata begini, ya Allah, kalau perbuatan mereka melempari batu dan segalanya ini kepada saya, itu bukan karena kemurkaanmu kepada saya nggak akan hiraukan. Jadi permasalahan ini yang berat buatku, ini tidak kuanggap berat selama engkau gak marah kepadaku. Tapi yang saya khawatirkan, engkau mengutus orang-orang kafir, anak-anak melempari batu kepada saya itu karena kemurkaanmu kepadaku. Ini yang aku khawatirkan. Kalau hari ini tidak karena kemurkaanku, aku tak pedulikan. Kondisi yang sulit seperti ini tidak dihiraukan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi dengan cinta kepada Allah, kita akan mendapatkan kecintaan Allah SWT kepada diri kita. Ini hal yang sangat prinsip dalam hidup. Makanya ulama itu mengatakan begini, yang lebih penting itu bukan karena kecintaan kita kepada Allah, tapi yang lebih penting adalah kecintaan Allah kepada kita. Kita ini cinta kepada Allah itu sangat penting karena merupakan ibadah yang tertinggi. Itu merupakan tuntutan keimanan. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana Allah mencintai kita. Itu yang terpenting. Jangan dirahmati Allah SWT. Jadi mahabbatullah ini yang terpenting buat kita. Jadi dengan cinta kepada Allah SWT itu, kita ini akan mendapatkan kecintaan Allah SWT. Ada sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW
pernah bersabda, "Lamun pian roya, saya akan memberikan bendera." Ini sangat perang Khaybar, yaitu ketika Rasulullah sudah hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Ternyata orang-orang Yahudi yang pertama sudah diajak damai oleh Rasulullah, hidup dalam satu atap, dalam satu kekuasaan, dalam satu negeri, saling bertetangga, saling hidup bermasyarakat, hidup berbangsa di Madinah, memiliki kewajiban dan hak yang sama. Itu orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi ini membuat makar, dan itu berkali-kali. Nah, makar yang terakhir mereka adalah saat menjelang perang Khaybar. Ini saat dalam perang Khaybar, Rasulullah akan mengatakan dalam sebuah riwayat, "Saya besok akan memberikan bendera yang dibawa oleh komandan perang. Sebagai pemimpin peperangan ini, saya akan berikan bendera ini kepada dia. Dia ini yaftahullahu baina yadayhi." Jadi dengan bendera inilah yang akan saya kasihkan kepada seseorang itu, maka Allah akan membukakan, akan memberikan kemenangan kepada kami. Ini bendera kepada saya akan berikan kepada pemimpin yang akan membawa kemenangan. Dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Berarti siapa-siapa besok yang dikasihkan bendera, itu kriterianya mereka cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Kemudian diteruskan oleh Rasulullah, wa yuhibbullah wa rasuluhu, dan dia adalah dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Jadi pemimpin ini kriterianya akan membawa kemenangan. Yang kedua, pemimpin ini yang disebut orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Masing-masing menunggu. Nah, kemudian ketika keesokan harinya sudah tiba, kemudian Rasulullah mengatakan, "Aina Ali?" Wah, ternyata Jibril itu Ali, menantunya. "Aina Ali?" "Mana Ali, menantu saya?" Kemudian salah sahabat yang lain berkata, "Ali lagi sakit, mana tahu ya Rasulullah." Maksudnya, "Kami aja yang kau kasihkan bendera," gitu kan ya. Kemudian panggilan Ali, ternyata kemudian ditiupkan itu bacaan Rasulullah. Bacaan apa? Ditiuplah oleh Rasulullah, itu matanya kemudian sembuh. Kemudian bendera ini diberikanlah kepada Ali, kemudian menanglah peperangan ini dalam peperangan Khaybar ini. Nah, karena Ali ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah mencintai Ali dan Rasulnya. Nah, itulah para muslimin dan Allah. Jadi dengan cinta kepada Allah SWT ini, maka Allah SWT akan mencintai kita. Itu yang terpenting buat kita adalah bagaimana dalam hidup ini mendapatkan kecintaan Allah SWT. Ini faedah daripada cinta kepada Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang cinta kepada Allah itu memiliki kecintaan kepada Allah SWT itu nanti akan mendapatkan tingkatan tertinggi di surga. Jadi pernah ada seseorang datang kepada Rasulullah seraya berkata, "Mata saat kepada Rasulullah." Ini hadis sahih. Ada seorang berkata kepada Rasulullah, "Kapan itu hari kiamat?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Mada apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Sudah tidak usah tanya kapan datangnya hari kiamat, itu tidak perlu. Yang perlu adalah apa yang Anda persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat. Amal-amal apa yang di antara Anda pegang yang sudah Anda lakukan untuk menunggu datangnya hari kiamat ini? Itu pertanyaan dari Rasulullah SAW. Kemudian dijawab, "Saya tidak punya amal apa-apa ya Rasulullah, kecuali saya ini hanya cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulmu. Saya tidak punya amal apa-apa kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah." Baru setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Anta man ahbabta." Kamu itu nanti di surga bisa berdampingan kepada siapa yang Anda inginkan, Anda cintai. Anta man ahbabta. Jadi dengan lantaran dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia itu nanti di surganya bisa berbarengan, bisa berdampingan, bisa bertetanggaan dengan siapa yang di dunia ini dicintai. Kalau ternyata dia cinta kepada Rasulullah SAW,
dia akan bisa bersama bertetanggaan dengan Rasulullah. Jadi dia naik tingkat naik tingkat. Mungkin amal-amal yang dia lakukan belum sampai mengantarkan dia kepada tingkat yang tertinggi, tapi dengan kecintaan kepada Allah itulah yang justru malah mengalahkan amal-amal yang dia lakukan. Nah seperti itu jamaah Allah. Anta ma'aman ahbabta. Maka ketika Anas bin Malik mendengarkan hadis ini, langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya cinta Anda, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Umar. Begitu kata Anas. Karena tahu Abu Bakar dianggapnya lebih baik daripada dirinya. Dia tahu kalau Umar dianggap lebih baik daripada dirinya. Apalagi dia Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepada Anas, anta ma'aman ahbabta. Anas, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Nah itulah dan derajat yang tertinggi. Makanya dari sini mungkin saja amal saya itu belum, amal-amal kita semuanya belum bisa mengantarkan kepada derajat yang tinggi. Tapi karena antara kecintaan saja kepada Allah dan Rasulnya itu bisa mengalahkan orang-orang yang bisa memiliki amal-amal yang lebih banyak dan lebih baik daripada kita semuanya. Itu adalah keutamaan yang kedua daripada cinta kepada Allah. Keutamaan yang ketiga adalah ladatu al-ibadah. Tadi sudah saya singgung. Jadi dengan cinta kepada Allah itu akan menghadirkan mahabbatullah, akan menghadirkan ladatu al-ibadah. Ladat menemukan kelezatan di saat beribadah kepada Allah SWT. Itu dia akan menemukan kelezatan tersendiri. Jadi agar supaya ibadah kita itu gak kering, ibadah itu gak merupakan rutinitas harian aja. Takbir, sholat, jawab dengan takbir, duduk dengan taslim, kemudian ini selesai, gak menemukan kelezatan itu. Itu kalau sudah mencintai kepada Allah, itu luar biasa nikmat ibadah. Makanya Rasulullah itu pernah mengatakan dalam riwayat, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan sholat ini sebagai kenikmatan hidup saya. Jadi sholat itu menemukan adanya kelezatan tersendiri. Itu ketika sudah disertai cinta kepada Allah SWT yang tadi sudah saya singgung, ladatu al-ibadah. Itu ketika disertai ibadah. Makanya kita aja rasakan gitu ya. Bangun subuh, mau pergi jamaah ke masjid subuh, dengan tetangga yang bangun juga waktu pagi mau berjamaah ke masjid. Itu orang-orang yang berangkat ke masjid akan melakukan ibadah yang sama, tapi rasa lezat nikmatnya ibadah itu berbeda-beda. Jadi ketika dia cinta kepada Allah itu, maka langkah demi langkahnya untuk beribadah itu manis lezat sekali. Berbeda ketika berangkatnya itu misalnya karena tidak enak kepada tetangganya kalau nggak sama-sama berjamaah, rasanya berat sekali, beban bahkan. Tapi kalau kan berangkatnya itu cinta, sudah dia akan menemukan kelezatan yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika orang berangkat berjalan menuju ke masjid, satu langkahnya itu adalah akan meningkatkan derajatnya. Kemudian satu langkah berikutnya akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Itu kan ketika ingat kepada Allah SWT, ketika cinta kepada Allah SWT, maka langkah-langkahnya itu akan terasa lezat dan nikmat dan manis. Rasulullah itu kalau dari Sabtu itu memiliki kebiasaan sholat subuh di Kuba. Dari masjid rumahnya Rasulullah kan sampai masjid Nabawi. Tapi Rasulullah perginya ke Kuba itu kalau dari Sabtu, kadang berjalan kaki, kadang naik kendaraan. Jarak tempuhnya kurang lebih ya sekitar 7 kiloan. Itu kalau tidak ada dorongan cinta kepada Allah SWT, gak mungkinlah orang itu akan berangkat ke sana. Kalau Rasulullah SAW akan dilihat siapa? Kalau Rasulullah itu ingin dinilai siapa? Kalau bukan karena kecintaannya kepada Allah SWT, sehingga membuat ibadah
nikmat dan lezat. Makanya dulu pernah saya sampaikan ketika Allah berbicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kata tertinggi dalam ibadah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan segala puji miliknya Allah. Pujian itu kan merupakan ungkapan orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu biasanya kan memuji. Berarti alhamdulillahirabbil alamin ini adalah cinta sehingga dia memuji Allah. Nah, kecintaan inilah yang membuat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia akan sampai kepada derajat iyyaka na'budu, akan bisa beribadah dengan Allah, kepada Allah dengan baik. Itu ketika sudah ada cinta, yang mana cinta ini diambil daripada alhamdulillahirabbil alamin, karena ini pujian. Pujian itu kan muncul dari orang yang cinta. Nah, itu cara-cara Allah Subhanahu wa taala yang antara fadhil mahabbatillah. Kemudian fadilah yang lain yang antara fadhil ini al-istiqomah. Jadi di antara keutamaan mahabbatillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan istiqomah, akan konsisten terus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan yang membuat orang itu mudah menyimpang, mudah keluar dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika di sana ada yang lebih dicintai ketimbang cinta kepada Allah. Itu dia mudah akan menyimpang dari jalan yang benar. Tapi ketika memang dicintai itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kecintaan apapun saja. Ketika memang cintai kepada Allah itu lebih dominan, itu yang bisa memalingkan dirinya. Maka yang terjadi adalah konsistensi dia, artinya keistiqomahan dia dalam beribadah. Makanya yang sering sekali membuat orang itu tergelincir dari ketaatannya kepada Allah memang ketika ada di sana apa dan siapa yang lebih dicintainya. Nah, sehingga inilah yang akan bisa kita jadikan sebagai yang beristiqomah kepada Allah untuk selalu menghadirkan cinta yang besar kepada Allah SWT. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan kecintaan Allah SWT, cinta Allah SWT ini. Bagaimana kita bisa mencintai Allah SWT. Jadi yang pertama, sebenarnya cinta kepada Allah itu lebih mudah ketika kita mendapatkan kecintaannya Allah. Jadi untuk mendapatkan kecintaannya Allah kepada kita itu lebih sulit daripada kita mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah lebih mudah. Bahkan mencintai Allah itu sebenarnya sesuai dengan fitrah kita. Karena fitrah manusia itu biasanya ketika diberikan kebaikan-kebaikan oleh siapapun saja, maka dia akan mencintainya. Maka karena itulah pentingnya kita itu untuk setiap saat melihat nikmat-nikmatnya Allah, barulah kita akan bisa mencintai Allah. Jadi cinta itu sebenarnya kan bisa muncul seketika manakala kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari siapapun saja. Itu fitrah manusia. Makanya kenapa kita cinta kepada orang tua, karena orang tua yang berkorban untuk kepentingan kita, untuk kehidupan kita. Kenapa kita mencintai misalnya atasan kita karena dia yang memberi fasilitas duniawi, itu fitri manusiawi. Jadi siapa yang memberikan kebaikan ya akan muncul kebaikan, akan muncul kecintaan dari diri kita. Nah, ini perlu kita mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat amat banyak sekali. Wa in ta'uddu, dan kita pernah tahu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung ya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ini tidak usah kita rinci. Jadi perlulah kita duduk sejenak. Makanya Rasulullah itu selalu sekali menginginkan kita kan, mengingat kita, mengharapkan kita, menganjurkan kita, bahkan mewajibkan kita itu, menganjurkan kita
untuk menjenguk orang sakit. Bahkan menjenguk orang sakit saja satu langkah itu meningkatkan derajat kita di sisi Allah, menghapus kesalahan kita. Ini sekedar bukan sekedar hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah, bukan sekedar hanya dihapuskannya kesalahan kita dengan menengok orang sakit. Ini maksudnya agar supaya kita mensyukuri nikmat sehat. Kenapa kok kita disuruh untuk bertakziah? Misalnya di sana ada orang yang ditinggal keluarganya yang dicintainya misalnya, itu kita harus supaya bersyukur, agar supaya kita ini banyak-banyak bersyukur karena keluarga kita masih lengkap, yang lain sudah pada dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya itu kan semuanya mengembalikan kita. Kenapa kita ini diperintahkan untuk zakat, dianjurkan untuk sedekah, untuk berkontribusi dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, ya karena sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena para bapak dan Allah, apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita, ini bukan karena usaha kita, ya kan ya. Sekarang misalnya kita diberikan harta yang banyak, apakah karena itu kecerdasan kita? Apakah karena kita jurusan perekonomian sehingga bisa membuat program-program kerja? Tidak juga kan gitu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat, nggak mungkin itu akan terlaksana kan gitu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nggak memberikan kesehatan, walaupun kita cerdas, nggak mungkin kita akan bisa melakukan usaha-usaha kita. Semuanya murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena itulah kita akan bisa cinta pada Allah manakala kita mengingat-ingat nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi kita perlu saat-saat tertentu itu duduk merenung dengan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Masa kita ini tidak bersyukur dengan nikmat yang banyak ini? Kemudian di antara lagi, kita akan bisa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tadzakur ma'adahullah, mengingat-ingat janji-janji yang Allah sediakan untuk kita sebagai orang yang beriman. Jadi mengingat-ingat janji yang Allah janjikan kepada kita sebagai orang yang beriman. Janji Allah kepada orang yang beriman itu tentunya surga, yaitu kita ingat-ingat. Jadi kalau kita ingin membayangkan nikmatnya surga, ini yang akan mendorong diri kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah itu pernah memberikan contoh yang terkecil dari kenikmatan surga, yaitu orang yang terakhir sekali. Jadi Rasulullah memberikan contoh orang yang terakhir sekali dikeluarkan dari neraka. Ini kan berarti orang yang paling apa ya, pokoknya punya iman aja lah gitu ya. Keburukannya sangat amat dasar gitu. Karena buktinya dia dimasukkan neraka dan keluarnya yang terakhir. Itu yang dibuat contoh oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah membuat contoh bahwasanya orang yang terakhir sekali dikeluarkan dari neraka, kemudian yang terakhir sekali juga dimasukkan ke dalam surga. Nah ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terakhir keluar neraka dan terakhir masuk surga, sudah nggak ada lagi. Berarti orang yang artinya ya punya iman aja. Karena kalau orang yang punya iman, nggak punya amal baik, walaupun punya iman maksiatnya banyak, masih ada harapan dan dia masuk surga. Nah kemudian ketika dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dalam sebuah riwayat, ini seseorang yang berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rasulullah, kepada Rasulullah SAW yang menceritakan tentang hadis ini. Diceritakan oleh Rasulullah, dia berkata kepada Allah, dibayangkannya surga itu mal'an. Mal'an itu artinya penuh. Wah sudah amat lagi ini surganya, baik Allah. Dia sudah selamat dari neraka, masuk surga, dimasukkan ke dalam surga. Katanya dilihat pertama kali surga itu sudah penuh, gak ada tempat untuk dirinya. Kemudian dilihat lagi, udah masuk kamu, kata Allah, penuh ya Allah. Kemudian yang ketiga, masuk lagi kamu, penuh ya Allah. Kemudian baru setelah itu masuklah kamu. Setelah masuk, benar gitu kan ya, dipaksakan untuk masuk, walaupun nampaknya penuh. Setelah itu dijumpainya bahwasanya surga buat orang yang terakhir saja ini
keutamaannya 10 kali lipat daripada kenikmatan dunia. 10 kali lipat daripada kenikmatan dunia. Ini bukan kenikmatan dunia yang dimiliki oleh seseorang, tapi dunia seisinya. Itu cuma 1/10-nya aja. 1/10 dunia seisinya. Enggak cuma yang dunia di Indonesia, dunia di luar Indonesia pun itu dinilai 1/10-nya dibandingkan dengan kenikmatan surga itu bagi orang yang terakhir sekali masuk surga. Kalau kita bisa bayangkan seperti ini, maka inilah yang akan mendorong kita untuk cinta kepada Allah SWT. Kemudian kita juga penuhi nama-nama baiknya Allah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadikan cinta kepada Allah itu ta'allum al-asma al-husna. Jadi memahami nama-nama baik Allah SWT. Jadi Allah itu punya asmaul husna. Jadi kalau kita meniper nama ini, itu akan bisa kita lahir, akan muncul cinta. Allah adalah Al-Karim, yaitu zat yang derma. Makanya Allah SWT zat yang derma. Nah, inilah yang akan melahirkan cinta kepada Allah. Allah SWT misalnya Al-Muhyi, Allah SWT adalah yang menghidupkan, kami diberikan kehidupan. Ini akan lahir cinta. Allah SWT Ar-Razzaq, Allah SWT pemberi rezeki. Nah, ternyata kita diberikan rezeki. Nah, ini yang akan bisa melahirkan cinta kepada Allah SWT. Makanya kita perlu sesaat-saat itu. Kemudian Allah Rahman Rahim misalnya, biar rahmatnya Allah yang luas dengan rahimnya, rahmat yang mausul yang akan sampai ke akhirat itu rahim. Kalau rahmat ini kan di dunia aja, rahman ini kan di dunia aja. Tapi kalau rahim ini berlanjut sampai akhirat, makanya cuma diberikan para mukmin saja. Tapi kalau rahman yang cakup siapapun saja. Ini kalau kita tadabburi, ini akan bisa menghadirkan kecintaan kita kepada Allah SWT. Jangan kepada Allah SWT. Ada pembahasan mawazin al-mahabbah, tuntutan cinta. Tuntutan cinta itu berbanyak sekali. Yang penting buat kita tuntutan cinta kita kepada Allah SWT. Jadi cinta ini kan tidak cuma hanya pengakuan dohir saja, perlu dibuktikan konkret. Orang boleh mengaku cinta, tapi belum tentu dia itu cinta. Nah, ketika cinta itu benar, maka ini harus ada konsekuensi konkretnya. Apa konsekuensi konkret daripada cinta yang benar kepada Allah SWT? Itu sangat amat banyak. Yaitu harus dibuktikan pertama adalah al-musara'ah ila ta'atillah. Jadi bersegera untuk merespon panggilan Allah. Jadi tidak ditunggu-tunggu, cepat dia merespon panggilan Allah SWT. Itu sebagai bukti konkret orang yang cinta kepada Allah, cinta kepadanya. Itu tidak rasa berat, tidak menunggu-nunggu. Langsung begitu Allah SWT menginginkan kita, langsung kita ini berada di situ. Kita langsung berada, bersegera untuk menyambut dan merespon panggilan Allah SWT. Itu sebagai bentuk orang yang cinta. Makanya masyarakat muslimin adalah mati Allah. Sahabat Nabi itu dulu ketika masih kafir, sebelum masuk iman, begitu masuk iman tidak ada yang menunggu-nunggu. Bahkan itu ada sahabat yang dalam hidupnya belum pernah sholat, tapi dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Jadi belum sempat sholat. Jadi begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian Rasulullah mengajaknya perang. Karena saat itu lagi berperang melawan orang kafir, kemudian ikut berperang bersama Rasulullah, kemudian langsung gugur dalam peperangan. Kata Rasulullah, "Wa min ahli jannah." Makanya kata ulama, iman itu nggak mengenal senioritas, gitu. Artinya dia sudah beriman sejak kecilnya, sudah ada jaminan dia paling tinggi derajatnya di surga. Nggak begitu itu orang yang baru masuk Islam saja, kemudian belum sempat sholat, kemudian ikut perang bersama Rasulullah, langsung surga dia. Jadi secepat suratul musyawarah, cepat dia itu merespon panggilan Allah SWT. Itulah sebagai bukti orang yang cinta. Sebenarnya jangan dirahmati Allah SWT.
kita ini kan diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda. Ada orang yang diberikan ilmu, maka merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya yang mampu untuk taf'ilu at-tokoh, artinya memanfaatkan potensi sahabatnya. Dan kemudian Rasulullah SAW itu menganggap sahabat yang kalau kita lihat potensinya kecil, tapi bagi Rasulullah itu sangat amat berharga. Itu potensi yang dimanfaatkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika melihat ada orang yang tak punya potensi secara dohirnya, tapi Rasulullah bisa memanfaatkannya dengan baik. Ada seorang wanita tua, kelihatannya sih nggak punya potensi apa-apa gitu, karena tua, miskin, nggak apa. Ternyata dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk menyapu masjid, membersihkan masjid. Kemudian bergabunglah wanita tua ini bersama Rasulullah sebagai juru kebersihan masjid. Kalau sekarang marbotnya masjid itu, tapi Rasulullah yang mengangkatnya gitu. Nah, saat seorang wanita ini meninggal, Rasulullah itu nggak dikabari karena meninggalnya di malam hari dan dikuburkannya di malam hari. Kemudian di esok harinya Rasulullah mencari wanita ini, biasanya membersihkan masjid, kok nggak ada. Tadi malam meninggal dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah bullani ala qabriya, tunjukkan saya kuburnya seorang wanita ini. Ditunjukkan Rasulullah SAW kuburan wanita. Kemudian Rasulullah mensolati jenazahnya di atas kuburan. Makanya kita kalau takziah, kemudian nggak berkesempatan untuk mensolati sebelum dikubur, kemudian kita ikut mengantarkan ke kuburnya. Setelah selesai semuanya proses penguburan, boleh kita mensolatkan di atas jenazah yang sudah dikuburkan itu. Karena Rasulullah itu pernah mensolati seorang wanita. Tapi yang perlu kita pikirkan di sini adalah itu Rasulullah merasa kehilangan. Cuma membersihkan masjid. Kalau kita lihat apa ya potensinya? Enggak di podium, enggak mengangkat senjata sebagai komandan perang, gitu kan? Enggak mengajarkan ilmu di masjid, tapi sekedar pemberian membersihkan masjid. Ternyata Rasulullah bisa memanfaatkan potensi. Nah, inilah maksud saya ajarkan kepada Allah. Kita ini kan diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda-beda. Jadi kita bisa memberikan kontribusi dengan potensi yang kita miliki. Jadi dengan harta kita. Jadi dakwah pun juga kadang-kadang itu butuh dukungan, butuh ide-ide. Coba kita ingatkan Salman Al-Farisi itu. Ini mendapatkan posisi tinggi di sisi Rasulullah SAW dengan idenya. Cuma ide cemerlangnya aja, yang di saat dikepung oleh pasukan-pasukan kafir. Jadi di saat Rasulullah itu menghadapi koalisi kekufuran. Jadi koalisi kekufuran dari orang Yahudinya, dari Botofannya, orang Majusinya, kumpul semuanya memerangi Rasulullah. Orang Mekahnya pun juga ikut andil memerangi Rasulullah. Saat itu sudah ada Sulh Hudaybiyah, tapi dilanggar oleh orang kafir Mekah. Sulh Hudaybiyah ikut perang Khodak ini. Kemudian Salman Farisi di Rasulullah dulu kami ketika masih di Persia sana, sebelum masuk Islam digabung dengan Anda. Kalau kami ini dikepung musuh dari berbagai macam arah seperti ini, kami membuat parit kepada Rasulullah. Gimana kalau kita membuat parit? Sekedar membuat parit itu bisa menyelamatkan umat Islam. Bahkan Rasulullah terlibat langsung dalam pembuatan parit ini. Maksudnya adalah orang punya potensi yang berbeda-beda. Gak punya ilmu kayak Abu Hurairah, gitu kan ya. Gak punya ilmu seperti Anas bin Malik, seperti Mu'adz bin Jabal, misalnya dijadikan sebagai gubernur sekaligus sebagai ustadz di Yaman, seperti Ali sebagai ustadz di Yaman juga misalnya. Tapi punya potensi ide-ide dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Itu betapa banyaknya orang yang punya potensi dimanfaatkan oleh Rasulullah. Abu Bakar dengan hartanya, dengan kedudukannya, Utsman dengan hartanya dan kedudukannya, dan mereka ternyata dijamin masuk surga. Itu juga tidak dengan ilmunya kan. Utsman ini dijamin masuk surga, itu kan karena hartanya. Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga, itu adalah karena hartanya. Maka disinilah mungkin dalam kita beramal Islam ini, ya kita perlu untuk
berbuat sesuai dengan potensi yang kita miliki bersama-sama. Itulah indahnya. Yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya tenaga dengan tenaga, yang punya harta dengan harta. Makanya 23 tahun saja itu Rasulullah saya bayangkan seorang diri, 30 tahun, 23 tahun, seorang diri nggak ada temannya untuk merubah tatanan kehidupan jahiliyah. Mungkin kalau kita sekarang kita katakan ini mustahil akan terjadi, kan itu kehidupan sarga jahiliyah. Rasul diutus seorang diri, belum ada yang menemani. Abu Bakar belum beriman, istri yang Khadijah belum beriman untuk merubah tata kehidupan yang sarga jahiliyah. Tapi dengan kepiawaian Rasulullah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang bisa memanfaatkan seluruh potensi sahabatnya, ternyata cepat tersebar luasnya agama Islam itu. Makanya di sini perlu saling dukung mendukung. Kita lihat Abu Thalib aja yang ternyata orang yang belum beriman itu dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk backing politiknya agar supaya tidak diganggu oleh musuh-musuh. Karena kalau Rasulullah ini berbacking kepada Abu Bakar atau Utsman, orangnya lemah. Tapi kalau Abu Thalib punya jabatan secara kekuatan politik di mata orang-orang kafir, ketika dilindungi oleh beliau aman dakwahnya. Itu Rasulullah. Ketika hijrah ke Madinah, itu yang digunakan oleh Rasulullah untuk mengantar hijrahnya. Itu ternyata bukan cuma orang Islam saja. Ternyata Rasulullah memanfaatkan orang kafir yang penting bisa digunakan untuk kepentingan Islam. Jadi orang kafir pun dimanfaatkan oleh Rasulullah. Abdullah bin Muraikin ini orang Yahudi, ternyata dijadikan sebagai petunjuk jalan yang tidak biasa dilalui orang menuju Madinah. Karena kalau hijrahnya biasa melalui jalan rutin, ya akan kejar orang kafir. Makanya supaya tidak kehilangan arah, itu ada orang Yahudi yang tahu, disewa oleh Rasulullah. Nah inilah kemudian kita itu bekerja bersama di dalam mendapatkan agama Allah SWT. Nah disinilah insya Allah kita punya kontribusi masing-masing dengan potensi yang dimiliki, dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan asalnya, bersama-sama kita berbuat untuk beribadah kepada Allah SWT. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.